Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Elmona Channel. Halo teman-teman semuanya. Kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman bagaimana caranya bikin pho yao min ya teman-teman. Mie yang diiris pakai pisau itu ya teman-teman. Jadi ini mie-nya bikin sendiri ya, dan bahannya saya cuman pakai tepung sama garam aja. Dan untuk sausnya itu saya pakai seafood karena saya tidak makan daging. Itu saya pakai dried scallop dan udang kering ya teman-teman. Itu ada kerang keringnya atau konyuji itu saya rendam dulu sama itu udang keringnya. Kemudian 2 buah tomat, dan sekarang saya timbang itu tepungnya. Saya untuk 2 porsi saya bikin 350 gram tepung ya teman-teman, untuk 2 porsi karena saya dan nenek cuma yang makan. Jadi saya bikin 2 porsi 350 gram tepung itu kurang lebih. Dan terus kemudian kita tambahin garam ya teman-teman, kita tambahin garam, kita aduk-aduk. Kita tambahin itu garam ya, kemudian kita aduk-aduk, kita uleni ya teman-teman sampai benar-benar kalis gitu. Kita tambahin airnya dulu dikit demi sedikit, jangan terlalu banyak airnya ya teman-teman, karena kalau kelembekan ngirisnya juga sulit ya. Jadi jangan terlalu lembek, jangan terlalu kebanyakan airnya ya. Jadi kita aduk dulu, terus kita uleni sampai kalis. Nah, jangan, kalau kurang itu airnya bisa ditambahin dikit. Perlahan-lahan kita aduk-aduk. Nah, kita uleni ya teman-teman sampai kalis, benar-benar kalis. Itu kalau suka yang pakai kuah daging juga bisa ya teman-teman, divariasi ya teman-teman. Karena saya nggak makan daging, jadi saya pakai seafood sama tomat itu sausnya buat kuahnya. Itu mie yang diiris-iris ini termasuk makanan khas China ya teman-teman. Jadi kalau ingin tahu bagaimana itu rasanya knife cut noodles atau mie yang diiris, itu adanya di restoran-restoran tertentu. Jadi kalau nggak bikin sendiri ya nyarinya ya di restoran khas China ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita uleni, kita benar-benar kalis ya. Kemudian kita tekan-tekan gitu ya teman-teman. Oke, nah, setelah itu kita uleni benar-benar kalis, kita diamkan, kita tutup pakai kain gitu. Kita diamkan kurang lebih 15 menit sampai 30 menit teman-teman. Sembari menunggu itu adonannya mie tadi, kita bisa bikin saus tomatnya ya. Tomatnya kita rebus sebentar ya teman-teman, kita kelupas itu kulit arinya itu yang luar itu untuk bikin saus. Jadi kita masukkan itu ke dalam air mendidih, kemudian kita angkat. Kalau sudah itu terlihat kulitnya itu mengelupas gitu ya teman-teman, kita angkat, kita masukkan ke air dingin atau bisa dengan air es, itu lebih bagus. Kemudian kita kupas itu kulitnya
kulit arinya itu bisa ngelupas sendiri kalau setelah kita masukkan ke dalam, kita rebus sebentar, terus kita masukkan ke dalam air dingin. Nah, kemudian kita kelupas itu tomatnya, terus kita iris tipis-tipis gitu. Perlahan-lahan kita iris tipis-tipis. Itu tomatnya. Setelah itu kita persiapkan bahan yang lainnya sambil kita kita taruh dalam mangkok irisannya. Oke, selesai, kita iris semua itu tomatnya. Oke, kemudian kita kasih minyak di panci atau wajan. Itu setelah kita kasih minyak, terus kita masukkan itu udangnya yang sudah kita rendam tadi ya teman-teman. Itu udang keringnya itu digoreng sampai harum, terus kemudian tambahkan itu konjuci. Konjucinya sebenarnya nggak harus digoreng, itu bisa ya teman-teman. Terus kemudian kita masukkan tomatnya. Itu setelah harum itu tomat kita masukkan, kita hancur semua. Setelah kita aduk-aduk, kita oseng-oseng itu tomat sama udang kering sama apa itu konjucinya tadi ya teman-teman. Aduk benar-benar sampai harum, berbau harum itu udangnya tadi. Kita aduk-aduk biar hancur semua itu tomatnya ya teman-teman. Kemudian kita siram pakai air mendidih ya teman-teman. Tambahkan air. Ini bikin sausnya ya teman-teman. Bikin kuahnya nih. Kemudian kita rebus dulu biar itu kuahnya tadi terasa keluar itu rasa udangnya tadi ya teman-teman. Kita rebus beberapa menit sambil menanti kita mengiris mie-nya. Oke, itu mie tadi yang kita bahan yang tepung yang sudah kita uleni tadi ya teman-teman. Kita tepung-tepung itu, terus kita ambil separuhnya dulu, terus kita pipihkan, ya, kita iris tipis-tipis gitu. Sebenarnya kalau orang China asli itu bukan begini irisnya ya teman-teman, kayak itu langsung ditaruh di bawahnya itu dikasih air mendidih langsung ke supnya tadi ya teman-teman. Itu langsung dimasukkan. Karena saya juga belum terbiasa, jadi saya iris, saya taruh di nampan dulu. Setelah itu setelah sudah diiris semuanya, saya masukkan ke dalam supnya tadi, ke dalam sup yang mendidihnya tadi. Jadi kalau yang sudah mahir itu enggak begitu cara irisnya, langsung itu di atasnya kuah itu tadi kayak diserut itu pakai pisau gitu ya. Enggak harus diiris di nampan gitu ya. Jadi ini karena belum mahir bikinnya, ya bikin
alami rumahan, jadi ya sekedarnya saja ya teman. Tapi yang penting rasanya sama teman-teman ya, enak ya teman-teman. Teman-teman bisa nyoba di rumah. Ini pertama kalinya saya nyoba itu ya kok aneh gitu ya, terasa aneh gitu. Tapi lama kelamaan jadi kecanduan kayaknya ya, pengen bikin lagi ya. Terasa enak teman-teman ya, mie-nya itu teksturnya lembut dan terasa kenyal gitu ya. Jadi beda ya, kayak enggak kayak mie di luaran itu ya, kayak itu apa itu Shanghai min atau apa itu Shanghai min, itu kan kayak mie-nya agak lembek gitu. Tapi yang ini kalau bikin sendiri ini mie-nya kenyal ya teman-teman, rasanya beda gitu ya. Nah, teman-teman silahkan coba ya teman-teman. Nah, dan teman-teman jika suka video ini jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman. Oke, mari kita lanjutkan bikinnya mie bagaimana. Dan ini kita iris-iris, kita taruh di nampan dulu. Ntar kalau udah diiris semuanya kita masukkan ke dalam kuahnya tadi ya. Jadi biar matangnya itu sama gitu ya. Oke, itu sudah diiris semuanya, kita tinggal masukkan ke dalam kuah yang sudah mendidih tadi ya. Dimasukkan satu persatu ya. Setelah itu kita aduk perlahan ya. Kita masukkan semua minyak, jangan lupa diaduk karena yang bawah itu lengket ya teman-teman. Jadi kita aduk. Oke, setelah itu kita tes rasanya ya teman-teman. Kuahnya tadi kita tes rasanya, jika kurang asin nah, karena gitu tadi bumbunya cuman garam sama kita kasih penyedap itu, sama kita kasih gula dikit nah, cukup. Kita tambahin itu wujuben ya, merica bubuk ya. Jadi untuk kuahnya kita kasih garam sama kalau suka apa itu penyedap ya dikasih penyedap, tapi biasanya orang itu kalau orang tua itu jarang suka pakai penyedap ya. Jadi kalau biar rasanya agak sime ya teman-teman, biar rasanya itu lebih mantap itu ya dikasih penyedap. Ini karena nenek itu nggak suka pakai penyedap ya, cuman garam sama wujuben sama kasih gula dikit ya. Tapi ini ya juga rasanya juga enak. Itu kan seafoodnya tadi udah ada rasanya, jadi ya enak pokoknya ya. Teman-teman bisa coba ya teman-teman di rumah. Nah, oke. Ini sudah jadi ya teman-teman mie-nya. Ini teksturnya lembut banget ya teman-teman. Ini mie-nya kenyal gitu ya. Kuahnya juga itu nyemek gitu. Enak sekali pokoknya teman-teman bisa nyoba ya. Oke, terima kasih. Silahkan mencoba. Jangan lupa